Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Anton Setiawan, Eskon MT. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan nih latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian batasan masalah, dan seterusnya untuk aplikasi Simple Food Cost ini. Dan ini merupakan tugas untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, sebelum lanjut ke pemaparan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rindi Nur Wulandari dengan NIM 230300113, mahasiswa Informatika angkatan 2023. Oke, kita langsung masuk ke latar belakang. Jadi, anak kos sering mengalami kesulitan dalam menentukan menu masakan sehari-hari karena keterbatasan waktu, bahan, kemudian ide memasak. Hal tersebut membuat anak kos sering mengalami kesulitan dalam menentukan menu masakan sehari-hari akibat keterbatasan waktu tadi, sehingga cenderung memilih makanan instan atau membeli makanan di luar. Menurut Sutanto dan Pratama 2020, dalam jurnal Sistem Informasi, aplikasi mobile dapat membantu mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan makanan. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi Simple Food Cost sebagai solusi digital yang menyediakan resep masakan secara sederhana, praktis, dan hemat bagi anak kos. Kemudian, manfaatnya apa sih dari aplikasi Simple Food Cost ini? Yaitu membantu pengguna dalam menghemat pengeluaran makanan, meningkatkan kemandirian dalam memasak, menghemat waktu, serta memberikan solusi praktis bagi anak kos dalam menentukan menu masakan sehari-hari. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuan aplikasi ini yaitu untuk membantu anak kos dalam menemukan resep masakan yang mudah dibuat dengan bahan sederhana sehingga user dapat memasak sendiri secara mandiri. Oke, selanjutnya about apps tentang aplikasi ini. Jadi, Simple Food Cost adalah aplikasi mobile berbasis Android yang dirancang untuk membantu anak kos dalam menentukan resep masakan yang praktis, hemat, dan mudah dibuat dengan bahan sederhana. Aplikasi ini cocok untuk mahasiswa atau perantau yang memiliki keterbatasan waktu, alat memasak, dan anggaran. Kemudian, aplikasi ini termasuk jenis mobile native Android yang dikembangkan menggunakan software Android Studio, dan aplikasi ini ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari anak kos dalam menentukan masakan secara mandiri. Kemudian platformnya berjalan pada perangkat Android dan menggunakan database lokal sehingga dapat digunakan secara praktis dan efisien. Oke, di sini merupakan flowchart aplikasinya yang dimulai dari start, yaitu nantinya pengguna dapat menginput username dan password. Sistem melakukan validasi login. Jika login berhasil, sistem menampilkan halaman resep. Kemudian, user memilih resep, dan kemudian sistem menampilkan halaman detail resep. Lalu yang terakhir, pengguna menekan tombol back untuk kembali, lalu selesai. Nah, alur aplikasi Simple Food Cost ini dimulai dari pengguna atau user membuka aplikasi, kemudian akan tertampil menu halaman daftar resep, kemudian tertampil menu halaman detail resep. Kemudian use case
use case diagramnya sistem aneka resep masakan. Di sini, aplikasi Simple Food Cost menggambarkan interaksi antara pengguna dan user dengan sistem. Dimulai dari login untuk masuk ke aplikasi, kemudian user nantinya akan diarahkan untuk ke menu utama atau menu halaman daftar resep. Kemudian menggunakan klik atau tombol back untuk kembali sebelum kembali ke login lagi. Selanjutnya untuk sequence diagram, ini merupakan alur atau menggambarkan urutan interaksi antara user dan sistem dalam menjalankan fitur utama. Nah, proses dimulai ketika user membuka aplikasi, kemudian setelah login, sistem akan menampilkan menu daftar resep. Selanjutnya, ketika pengguna memilih salah satu resep atau on-click resep, sistem merespon dengan menampilkan halaman detail resep yang berisi informasi lengkap, mulai dari bahan hingga langkah memasak. Dan jika user menekan tombol kembali, sistem akan mengembalikan tampilan ke daftar resep. Selanjutnya kelas diagram. Nah, di sini menggambarkan hubungan antar entitas yang digunakan dalam aplikasi Simple Food Cost. Terdapat dua entitas utama, yaitu user dan resep. Kemudian, entitas user memiliki atribut user ID, kemudian username dan password yang digunakan untuk proses autentikasi pengguna. Entitas resep memiliki atribut resep ID sebagai primary key, title, image, dan ingredients, dan step yang berfungsi menyimpan data lengkap setiap resep. Nah, hubungan antara user dan resep bersifat one-to-many, yang berarti satu pengguna dapat mengakses banyak resep. Kemudian, ERD Simple Food Cost. Di sini, Entity Relational Diagram membantu memberikan gambaran struktur data yang digunakan dalam aplikasi keterhubungan antar entitas di dalam sistem. ERD atau database nanti, aplikasi Simple Food Cost ini menggunakan database lokal yaitu MySQLite yang sudah tertanam dalam Android Studio atau secara otomatis. Kemudian user interface halaman loginnya ini merupakan halaman awal pada aplikasi Simple Food Cost yang berfungsi sebagai akses login user. Pada halaman ini terdapat logo aplikasi, kemudian kolom input username dan password, serta tombol login. Nah, komponennya terdapat image view untuk menampilkan logo aplikasi, kemudian text view untuk menampilkan nama aplikasi, deskripsi, kemudian edit text untuk username, edit text untuk password, dan button untuk login. Kemudian user interface halaman daftar resep. Di sini menampilkan kumpulan menu masakan sederhana yang tersedia dalam aplikasi Simple Food Cost. Komponen utama pada halaman ini terdiri dari recycler view atau list view yang menampilkan daftar resep, kemudian image view, kemudian ada text view untuk nama resepnya. Komponennya terdapat 3, yaitu recycler view yang berfungsi untuk menampilkan daftar resep masakan, kemudian image view untuk menampilkan gambar menu masakan, kemudian text view untuk menampilkan nama resep. Kemudian untuk alur interaksi penggunanya, pengguna membuka halaman daftar resep, pengguna melihat daftar menu masakan, kemudian pengguna memilih salah satu resep, dan kemudian sistem menampilkan halaman detail resep. Lalu, setiap item resep ditampilkan dalam card view dan dapat dipilih oleh pengguna untuk menuju halaman detail resep.
Kemudian user interface halaman detail resep. Di sini berisi informasi lengkap mengenai bahan dan langkah memasak dari resep yang dipilih. Komponen yang digunakan antara lain text view, judul resep, bahan, dan langkah memasak, serta image view atau gambar resep, serta penyajian informasi dibuat jelas dan terstruktur agar mudah dipahami oleh user. Komponennya terdapat image view untuk menampilkan gambar masakannya atau gambar menu masakan. Kemudian text view, kemudian alur interaksi penggunanya sama seperti tadi, pengguna memilih resep dari halaman daftar resep. Kemudian sistem merespon dengan menampilkan halaman detail resep. Kemudian user membaca bahan dan langkah memasak. Kemudian user kembali ke halaman daftar resep untuk mengklik tombol back atau kembali. Selanjutnya, hasil dari tampilan untuk user interface atau rancangan tadi yaitu ini merupakan hasil implementasi antarmuka aplikasi Simple Food Cost yang telah dikembangkan. Aplikasi terdiri dari halaman login, halaman daftar resep, dan halaman detail resep. Nah, ini merupakan tampilannya ya, yang tadi ya, menampilkan logo aplikasi Simple Food Cost yang sudah saya desain sendiri di memakai aplikasi Canva. Kemudian kolom input username, password, serta tombol masuk. Nah, halaman ini berfungsi sebagai gerbang awal pengguna untuk mengakses aplikasi dan memastikan hanya pengguna yang terdaftar dapat masuk ke sistem. Kemudian, halaman yang kedua akan menampilkan menu masakan sederhana yang tersedia dalam aplikasi. Disajikan dengan gambar dan nama resep sehingga memudahkan pengguna dalam memilih menu sesuai kebutuhan dan preferensi. Kemudian menampilkan informasi lengkap mengenai resep yang dipilih meliputi nama resep, bahan masakan, kemudian langkah-langkah memasak secara berurutan. Kemudian di sini akan saya simpulkan dari proyek akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak dan aplikasi Simple Food Cost ini yang telah saya buat menggunakan software Android Studio dengan bahasa pemrograman Java. Nah, dari proyek mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini berhubungan dengan pemrograman mobile berbasis Android yang mampu digunakan untuk membangun aplikasi sederhana yang fungsional dan mudah digunakan. Aplikasi ini berhasil diimplementasikan dengan fitur login, daftar resep, dan detail resep menggunakan database lokal SQLite serta antarmuka yang sederhana dan terstruktur. Nah, hasil pembuatan aplikasi ini menunjukkan bahwa aplikasi Simple Food Cost dapat dimanfaatkan untuk memberikan solusi praktis bagi permasalahan sehari-hari anak kos, khususnya dalam membantu menemukan menu masakan yang mudah, hemat, dan praktis. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.